Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nek Foxa dari RPL 11. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini dibagi menjadi 3 poin penting, yaitu customer atau pembeli atau pengguna layanan jasa kita. Lalu yang kedua itu Distribusi. distribusi, yaitu cara kita menyalurkan barang atau jasa kita ke konsumen. Lalu yang ketiga yaitu value, yaitu apa yang menjadi hal penting atau yang berharga di perusahaan kita. Nah, di sini ada dibagi menjadi 9 tahap. Nah, tahap yang pertama itu customer segments. Ini sangat penting karena kita akan memikir apa yang membuat customer tertarik dengan sebuah perusahaan atau barang atau jasa. Nah, misalnya di sini tentang layanan restoran. Nah, sekarang kan banyak yang malas keluar untuk ke restoran, banyak pesan online. Nah, otomatis kita harus dong pikir apa yang membuat pembeli ingin membeli makanan di restoran kita. Nah, lalu customer relationship ini eh, sebagai customer service-nya, kita sebagai penjual kita harus berkomunikasi dengan customer dengan baik. Seperti 24/7 active customer support. Jadi kita akan melayani customer setiap hari, setiap jam. Nah, lalu channel ini adalah tempat kita membuat aplikasi atau marketing kita. Di sini bisa berupa mobile, website, atau digital marketing. Lalu value proposition ini eh, apa ya? Keunggulan. Sebagai keunggulan dari apa jasa atau barang kita. Di sini contohnya food delivery ada efisien online payment system. Jadi bisa bayar secara efisien, tidak perlu menggunakan uang cash atau jadi bisa menggunakan QRIS atau segala macam e-wallet. Lalu tidak ada minimum order requirement, jadi bisa memesan mau satu atau berapa saja bisa. Lalu ada beberapa metode pembayaran yang berbeda sehingga tidak semua, contohnya tidak semua pengguna menggunakan Dana. Mungkin ada yang menggunakan GoPay, jadi bisa kita sediakan beberapa payment method yang berbeda-beda. Lalu creativity ini adalah kunci dari aktivitas kita atau perusahaan kita. Contohnya untuk food delivery pastinya berfokus pada uh, pengantaran makanan dan layanannya. Lalu key resource ini sebagai barang-barang apa saja yang menjadi hal penting untuk perusahaan kita. Contohnya untuk restoran pastinya memerlukan tempat, toko, lalu kurirnya untuk mengantar makanan. Lalu key partner ini sebagai bentuk kerjasama kita dengan perusahaan lain. Gak mungkin kita bisa membuat sebuah perusahaan sendiri tanpa bekerjasama dengan perusahaan lain. Mungkin bisa tapi akan sangat sulit. Nah, di sini kita contohnya bisa bekerjasama dengan restoran lain atau toko lain, groceries atau penjual penjual-penjual lain supaya kita bisa langganan. Nah, lalu delivery provider ini sebagai kurirnya. Kita pasti memerlukan kurir untuk mengantarkan makanan. Lalu cost structure ini sebagai modal yang akan kita keluarkan nanti untuk perusahaan kita atau aplikasi kita. Di sini ada berbagai macam cost structure yang akan kita keluarkan, misalnya untuk gaji-gaji para pekerja kita atau kurir kita, lalu harga-harga untuk membuat aplikasi atau website, lalu untuk membayar marketing, iklan dan administratif. Nah, lalu yang terakhir ada revenue streams. Ini adalah keuntungan yang kita dapat selama kita menjalankan perusahaan kita. Bisa berupa dari delivery charge, komisi, dari iklan, atau dari affiliate. Bisa juga dari pajak atau dari bonus dari para pembeli. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan bisnis modal kanvas. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.